Semangat ya. Semangat pagi Pak Yusuf dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami State of the Art Valorisasi Buah Sawit untuk menghasilkan bioproduk bernilai tinggi. Ini ada anggota kelompok kami. Kemudian yang untuk jurnal yang pertama, di sini dilakukan 2 tahap, tetapi sebelumnya dilakukan perlakuan awal dengan autohidrolisis pada suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Tahap pertama menggunakan yakni hidrolisis enzimatik dari TKKS untuk mendapatkan hidrolisis TKKS dengan menggunakan ekstrak crude enzim hasil solid state fermentation TKKS dengan Trichoderma viridae. Kemudian untuk tahap keduanya ada fermentasi hidrolisa TKKS dengan Debaryomyces hansenii untuk menghasilkan silitolnya. Untuk objek penelitiannya kita dari jurnal konsentrasi silitol, perolehan silitol dan pengaruh penambahan konsentrasi substrat glukosa. Di sini digunakan variasi berikut. Untuk hasil yang diperoleh, fermentasi silitol hasil hidrosat TKKS memberikan konsentrasi silitol optimum yakni 3,088 gram per liter dan perolehan sebesar 0,24 gram silitol per silosa. Kemudian perolehan silitol untuk setiap variasinya ada 0, 0,637 dan 0,106. Untuk jurnal yang kedua kita ada menggunakan 2 sistem yakni separated dan simultan. Pada kondisi separate digunakan pH 5,2 dengan penambahan buffer sitrat serta enzim Kellic HTEC2 dengan agitasi 150 dan variasi suhu. Sedangkan untuk fermentasinya menggunakan agitasi yang sama dengan variasi temperatur berbeda yakni 30, 35, dan 37. Untuk SSF-nya dilakukan pada suhu optimum yang telah diketahui dari separate dengan memvariasikan waktu hidrolisis dan fermentasinya. Kemudian mikroorganismenya sama dengan jurnal pertama yaitu di hansenii dengan analisis hemasitometer dan HPLC. Untuk objeknya ada perolehan silitol pada kedua sistem, kemudian hasilnya ada pada metode SSF kondisi optimum diperoleh pada 72 jam dengan hidrolisis TKKS pada suhu optimum 42 dan SSF adalah pada suhu optimum 30 derajat Celcius. Konfigurasi ini akan memberikan perolehan silitol yang paling optimum dari TKKS sebesar 0,08 gram silitol per gram TKKS. Yaitu Biotechnological Production of Xylitol from Oil Palm Empty Fruit Bunch Hydrolysate. Jurnal ini menggunakan metode hidrolisis asam dan fermentasi. Hidrolisis asam encer dari biomasa TKKS dilakukan dengan perbandingan pada cair 1:8. Mikroorganisme yang digunakan di sini adalah Candida tropicalis. Kemudian medium fermentasi yang digunakan adalah YPX, media silosa minimum, dan hidrolisa TKKS. Masing-masing ditambahkan dengan silosa awal 20 gram per liter. Konsentrasi sel dihitung dengan optical density dan kuantifikasi silosa dan silitol dianalisis dengan sistem HPLC. Objek penelitian di sini yaitu perolehan silitol dan medium sintesis yang paling baik digunakan. Hasilnya yaitu media sintetik terbaik untuk produksi biomasa adalah YPX, dan hasil silitol dan nilai hasil untuk media HR masing-masing adalah 0,41 gram per gram dan 0,1 gram per liter jam. Selanjutnya yaitu moderate pretreatment of oil palm empty fruit bunch for optimal production of xylitol via enzymatic hydrolysis and fermentation. Di sini TKKS diberi perlakuan awal menggunakan air atau autohidrolisis atau 2 katalis berbeda yaitu asam asetat dan amonia pada berbagai konsentrasi. Perlakuan awal dilanjutkan dengan memanaskan dengan autoclave hingga suhu 120,2 dan 127,9 derajat Celcius. Selanjutnya TKKS difermentasi dengan mikroorganisme Debaryomyces hansenii dan analisis dilakukan dengan metode HPLC. Objek penelitiannya yaitu suhu dan waktu optimum perlakuan awal autohidrolisis serta perolehan silitol. Hasilnya yaitu autohidrolisis pada 127,9 derajat Celcius selama 60 menit memberikan perolehan silosa 39,1% dan yield silatol maksimum sebesar 0,025 gram per gram TKKS atau 0,4 gram per gram silosa. Baik, untuk selanjutnya adalah microbial production of xylitol from oil palm empty fruit bunch hydrolysate, effect of inoculum and pH. Untuk metodenya sendiri menggunakan kuantitatif, jadi menggunakan strain yang digunakan adalah Debaryomyces hansenii, yang kemudian dilakukan fermentasi dengan sumber karbon yang digunakan adalah 1,4 gram per liter glukosa dan 2 gram per liter silosa.
Kemudian fermentasi dilakukan dalam semi aerobik. Kemudian sampel dianalisis dengan metode gravimetri dan juga dilakukan analisis untuk produk metabolitnya dengan menggunakan HPLC. Selanjutnya juga dilakukan analisis terhadap perolehan terhadap substrat atau YPS. Untuk objek yang diteliti sendiri adalah hidrolisat EFPB dengan variasi inokulum yaitu 2, 4, 6, 10 kali 10 pangkat 7 cells per mililiter dan pH yaitu 4, 5, dan 7. Untuk hasilnya sendiri adalah konsentrasi sel awal dan pH mempengaruhi produksi xylitol. Saat pH 5, sel tumbuh secara optimal dan memiliki perolehan atau yield xylitol tertinggi. Untuk selanjutnya adalah xylitol production from oil palm empty fruit bunches via simultaneous enzymatic hydrolysis and fermentation process. Untuk metodenya adalah kuantitatif, dan kemudian TKS diberi perlakuan awal autohidrolisis dengan rasio TKKS dan buffer pH asam asetat variasi muatan padat 7,5, 10, 15, dan 20%, dan dipanaskan pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian dilakukan fermentasi yaitu SSF, dengan menggunakan enzim Celtic, dan juga dilakukan analisis berat kering di akhir dengan menggunakan spektrofotometri, dan juga dilakukan analisis HPLC, dan digunakan juga SEM untuk analisis permukaan TKKS. Untuk objeknya sendiri adalah laju spesifik pertumbuhan sel TKKS pada setiap variasi muatan padat dan perolehan xylitol pada setiap variasi. Untuk hasilnya sendiri, perolehan xylitol terbesar terdapat pada variasi muatan padat 7,5% dengan waktu 42 jam sebesar 0,2 gram xylitol per gram silose. Selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk bagian kelapa sawit yang dimanfaatkan adalah TKKS karena sebagai limbah dan belum banyak digunakan. Yang kedua adalah metode yang digunakan yaitu SSF, dan bioproduk yang diharapkan adalah xylitol. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.